Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengeran lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam keberapa nih? Malam ke-7. Ada yang ke-8. Alhamdulillah. Jadi ada malam ke-7, ada malam ke-8. Nggak apa-apa. Yang penting sholat. Yang nggak sholat kagak diributin. Yang sholat malah diributin, nggak usah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tarawih. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam 8 kurang berapa menit nih? Kultum 7 menit ya. Sebenarnya suka tanggung kalau ngomong cuma sebentar itu, ya nggak? Ya. Sono enggak, kesini enggak. Hah? Jam 2 ya. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini ada di masjid setelah sholat isya? Biasanya kan habis isya langsung pulang, selain bulan Ramadan. Tiada lain bukan adalah sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bapak ibu yang ada di sini niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus ikhlas. Jangan pengen di alam. Iya ya. Kalau dulu saya masih muda, ya umuran siapa ya di sini ya? Umuran si Hafiz lah. Ada Hafiz, ada ya. Karena ada cewek gitu ya. Jadi pengen di alam sama cewek gitu. Jadi ini kan pengalaman pribadi. Iya. Jadi pengen di alam sama cewek karena kita naksir sama cewek. Terus yang dapat apa? Cewek itu dapat ridho dari Allah enggak, tapi yang didapatkan adalah dari cewek itu, aleman dari cewek. Maka dari itu kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan kita hidup di dunia ini yang diurusin dunia aja itu. Alhamdulillah saya pada malam hari ini ada di sini. Udah 2 malam. Kemarin-kemarin saya kemana kali ya? Urusan dunia. Urusan dunia. Tapi ada hadis yang mengatakan, carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu besok akan mati. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini mengharap besok mati. Karena lagi mencari akhirat. Tapi nggak begitu juga sih ya. Untuk itu, untuk ibadah kita bisa diterima itu tentunya harus tahu segala sesuatu perbuatan itu harus tujuan, punya tujuan, sehingga step by step itu langkahnya itu dicapai sehingga mendapatkan tujuan itu. Sebagaimana bulan suci Ramadan itu ada tujuannya, yaitu la'alakum
pun sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Barangkali semua yang hadir di sini sudah ngelotok, hafal semua itu ayat yang ada di sini. Ya, kalau yang nggak ada di sini belum ngelotok, belum hafal. Karena untuk melakukan suatu perbuatan itu, yang pertama kita harus tahu dulu. Untuk apa sih kita puasa? Untuk apa sih kita sholat? Untuk apa kita melakukan semua perbuatan itu harus tahu. Setelah tahu, kita harus cari dalilnya. Kenapa semua perbuatan itu akan diterima, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tahu, ngerti dalilnya. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan tanpa dalil. Latuk balu, ditolak. Tanpa ilmu, ditolak. Semua kerja keras kita, semua upaya kita, ibadah kita, udah pengen dialem lagi sama orang, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tahu ilmunya. Untuk tahu ilmunya terus bagaimana? Ya harus belajar. Belajarnya di mana? Di Masjid At-Taqwa. Ada ba'da maghrib. Setiap hari ba'da maghrib ada. Ba'da Isya malam Sabtu. Ba'da Isya malam Minggu. Ba'da Isya malam apa lagi? Dulu ada malam Senin. Udah hilang sekarang malam Senin. Malam Jumat Yasin ya. Malam minggu pagi. Hari Minggu pagi ya, kuliah subuh. Kalau yang udah pinter, udah ngelotok, bukan menuntut ilmu lagi, tapi memperbanyak amalan. Iya. Golok itu akan selalu tajam ketika selalu diasah berulang-ulang. Ilmu pun seperti itu. Apa yang kita miliki, kemudian kita tidak pernah melakukan ulangan itu, maka akan lupa. Barang siapa yang sudah hafal dengan Al-Quran kemudian melupakannya, maka tunggulah laknat dari Al-Quran itu sendiri kepada si pembaca, si penghafal itu. Maka dari itu, bagi yang sudah menghafal Al-Quran, siapa sudah hafal Al-Quran itu banyak. Bagaimana supaya ingat? Sering jadi imam. Tuh, jadi hafal. Dan semuanya yang sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, baik juz amma atau yang lainnya, ketika kita tidak mau membacakannya, tidak mentadaruskannya, maka hilang lagi itu dari pengetahuan itu, maka Allah akan melaknat dengan Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, di sini setiap tahun ada tadarusan. Ba'da sholat tarawih. Alhamdulillah, saya tadarusan, cuman nggak di sini. Maklum, lagi kejar dunia. Kejar dunia, ada kerjaan. Iya. Tapi alhamdulillah, sekarang saya menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ya, kalau misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya, kemana sih? Udah nggak jadi ketua DKM? Katanya malas ke masjid. Dulu saya jadi ketua DKM, rajin ke masjid, nggak ada yang ngomong ketua DKM rajin banget sih ke masjid nih. Saya kok nggak ikutan. Sekarang udah jadi nggak ketua DKM, terus nggak ke masjid diomongin, malas amat sih nih, nggak jadi ketua DKM, malas ke masjid. Padahal yang ngomong itu dulu juga nggak pernah ke masjid. Ada. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itulah hidup dunia. Balik lagi kepada yang tadi. Ini udah 10 menit ya. Gimana nih? Kesimpulannya belum ada nih. Kesimpulannya bahwa
apapun yang kita kerjakan niatnya harus bernilai ibadah. Ketika kita punya nilai ibadah, apapun yang kita kerjakan mendapatkan pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Tuh simpulannya. Jadi jangan malas. Ini tadi ada yang pulang sehabis sholat Isya. Ya. Terus lagi saya ingetin lagi. Kemarin waktu saya imam, hari apa tuh saya imam itu? Imam saya. Jadi jangan gini. Ini mengingetin saya aja, mengingetin saya. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah kegiatan yang sama-sama sunnah, jangan saling menghilangkan sunnah yang lainnya. Contoh, yang namanya wirid udah dibilangin dari dulu sama saya. Barang siapa yang membaca setelah sholat fardu, baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ditambah 1 kali La ilaha illallah, itu pahalanya menghapuskan seluruh dosa, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kemudian kita gara-gara mau sholat tarawih terus menghilangkan itu. Jangan satu pekerjaan untuk menggugurkan satu pekerjaan yang lain. Mendingan semua jalanin aja. Kemudian lagi ada yang disingkat. Emang ada sih bacaannya yang singkat. Contoh, pengen cepat. Sami Allahu liman hamidah, cukup Pak, cukup baca Rabbana walakal hamdu, cukup. Sah. Kemudian mau sujud, habis sujud, duduk antara 2 sujud, kan Rabbik firli warhamni wajibuni dan seterusnya. Cukup. Kalau pengen cepat baca Rabbik firli 2 kali udah cukup. Kalau pengen cepat, tapi tidak menggugurkan yang lainnya, tidak menghilangkan yang lainnya. Kalau tidak dibaca, hilang yang lainnya, sunahnya hilang. Doa ruku, doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, bisa dibaca sekali atau yang lain. Ada yang lebih singkat, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, cukup sekali kalau pengen cepat, bukan nggak dibaca. Itu hanya ngingetin aja untuk saya, itu bukan untuk yang lain. Jadi pesan dari saya untuk imam, untuk saya pribadi, jangan melakukan satu kegiatan sunnah terus menghilangkan sunnah yang lainnya. Untuk itu, karena waktunya sudah habis, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kembali tadi kesimpulannya, apapun kegiatannya pada malam hari ini dan di bulan suci Ramadan, tetap niatkan ibadah lillahi ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.